Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, berjumpa lagi dengan Ibu Nisa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu Nisa berharap kalian sehat selalu. Ingat ya, jangan lupa tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sabun di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran pertama. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu Nisa harap kalian dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Menyimpulkan bahwa bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam. Langsung saja, Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Jadi, Benny bersama teman-temannya sedang berwisata di pantai. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, kalian bisa membuat cerita, misalnya siswa kelas 2 berwisata ke pantai. Setelah sampai, Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Kemudian mereka bermain bersama. Ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain pasir. Mereka tampak senang. Nah, sekarang simak percakapan antara Bu Guru, Benny, dan teman lainnya. Anak-anak, kita sekarang sudah sampai di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Bu Guru. Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Tanya Ibu Guru kembali. Paham, Bu, siswa lainnya menjawab. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Tanya Benny. Boleh, Benny, jawab Bu Guru. Kalau ingin nulis di pantai, Bu? Tanya Lani. Silakan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya, jawab Bu Guru. Siswa lainnya menjawab, baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Mei menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Sedangkan Udin juga menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, jawab pertanyaan dari Ibu Guru. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Benar, perasaan para siswa sangat senang. Yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang bermain layang-layang adalah Benny. Yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Benar, Lani ingin menulis di pantai. Yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Jawabannya, benda apa saja yang ada di pantai. Nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Benar, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang.
Anak-anak, saat kalian menyimak percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Apa saja tanda bacanya? Teks percakapan tersebut ditulis dengan berbagai tanda baca. Tanda baca digunakan untuk membantu kita dalam membaca kalimat percakapan. Berikut adalah beberapa tanda baca yang digunakan dalam percakapan. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah. Tanda koma berfungsi sebagai memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Tanda tanya berfungsi untuk kalimat bertanya. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Kira-kira lagu apa yang cocok untuk bermain layang-layang? Mari kita nyanyikan lagu layang-layang bersama-sama. Dengarkan dan nyanyikan. Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Ingat ya anak-anak, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapakah banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jawab, 5 buah layang-layang dibagikan kepada Benny. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ingat, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang akan kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya.
Ingat, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Misalnya, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jawab, karena Tante Beni membeli 7 gulung benang dan akan dibagikan ke 7 keponakannya, maka 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, benang yang akan diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung benang. Contoh selanjutnya, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, kita menggunakan pengurangan berulang yang sebelumnya telah Ibu jelaskan. Jadi 32 dibagi 4. 32 dikurang 4 sama dengan 28. Karena 28 belum menunjukkan hasil akhir 0, maka akan dikurang sampai mendapatkan hasil akhir 0. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi setiap orang mendapatkan 8 bingkai. Kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Masih? Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang akan kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Ini adalah beberapa contoh figura yang pembuatannya menggunakan bahan alam. Sekian materi pembelajaran kelas 2, tematik tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran pertama. Semoga materi ini dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.